Ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam teknologi global. Dan apa yang baru saja dibangun oleh Tiongkok bukan hanya mengenai satelit, tetapi bisa menjadi salah satu langkah geopolitik paling berpengaruh di abad ini. Bulan lalu di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, sebuah keputusan tak terduga muncul dari salah satu negara besar di kawasan ini. Pemerintahnya memutuskan untuk menonaktifkan akses sistem navigasi satelit buatan Amerika Serikat di seluruh wilayahnya. Sebagai gantinya, mereka langsung beralih menggunakan sistem satelit navigasi buatan Tiongkok yang dikenal dengan nama Beidou. Banyak dari kita yang belum menyadari bahwa GPS, sistem navigasi global yang digunakan hampir di seluruh dunia, sebenarnya berada di bawah kendali penuh pertahanan Amerika Serikat. Hal ini memberi pemerintah Amerika Serikat mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dalam situasi normal, mungkin pengaruh GPS tidak terasa pengaruhnya dalam hal keamanan. Namun dalam situasi geopolitik yang memanas, sistem ini bisa menjadi alat strategi yang sangat efektif. Ada kemungkinan Amerika bisa membantu sekutunya dengan memberikan akses navigasi yang akurat. Namun di sisi lain, mereka juga bisa dengan mudah mengganggu, membatasi, atau bahkan menonaktifkan aksesnya bagi pihak yang dianggap berseberangan secara kebijakan. Keputusan mereka untuk menghentikan penggunaan GPS dan beralih ke sistem navigasi satelit asal Tiongkok menjadi sinyal penting bagi dunia bahwa setiap negara perlu berhati-hati dalam memilih sistem teknologi yang mereka gunakan. Selama lebih dari 3 dekade terakhir, Tiongkok secara diam-diam telah membangun sistem satelit generasi terbaru milik mereka sendiri. Kini sistem tersebut telah digunakan secara aktif di lebih dari 140 negara. Artinya Tiongkok tidak hanya berhasil mengurangi ketergantungan terhadap sistem global yang didominasi Barat, tetapi juga berhasil menciptakan alternatif bagi negara-negara yang ingin memiliki kontrol lebih besar atas infrastruktur teknologinya sendiri. Langkah negara Teluk ini hanyalah bagian terbaru dari tren global yang semakin nyata. Negara-negara di seluruh dunia mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Situasi ini mengingatkan kita pada peristiwa besar dalam sejarah geopolitik keuangan. Ketika aset Rusia senilai 300 miliar dolar dibekukan secara sepihak oleh Washington. Kejadian itu mendorong banyak negara untuk lebih berhati-hati terhadap dominasi sistem berbasis dolar. Sekarang pola yang serupa terulang kembali, bukan lagi di sektor keuangan tetapi dalam ranah teknologi satelit. GPS yang dulunya dianggap sebagai layanan publik global, kini mulai dipandang sebagai alat pengaruh yang bisa dimanfaatkan dalam konteks geopolitik. Hal ini menjadi pengingat bagi banyak negara bahwa ketergantungan berlebihan terhadap satu sumber teknologi bisa menjadi resiko. Dan di tengah perubahan inilah Tiongkok muncul sebagai alternatif. Seperti ketika BRICS membangun jalur sistem keuangan yang lebih beragam di luar dolar, kini Tiongkok juga mendorong teknologi navigasi yang lebih independen dan tidak terpusat pada satu kekuatan global saja. Sistem GPS sebenarnya bukan milik publik global. Teknologi ini sepenuhnya dikembangkan, dimiliki, dan masih dikelola oleh pertahanan Amerika Serikat. Artinya kendali utama atas sistem ini tetap berada di tangan satu negara. Dan dalam konteks geopolitik, akses terhadap GPS bisa disesuaikan atau dibatasi tergantung pada arah kebijakan Washington. GPS bukan sekedar aplikasi penunjuk arah. Teknologi ini telah menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor vital, mulai dari pertanian modern, pelayaran internasional, hingga sistem logistik dan keamanan nasional. Tanpa GPS, traktor-traktor pintar di lahan pertanian tidak bisa beroperasi secara presisi. Kapal-kapal kargo akan kesulitan bernavigasi dan berlabuh dengan aman. Bahkan sistem navigasi berteknologi tinggi di sektor keamanan pun sangat bergantung pada akurasi sinyal satelit ini. Bisa dibayangkan siapapun yang memiliki kontrol atas teknologi sepenting GPS secara otomatis memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara yang mengandalkannya.
Dalam hal ini, Amerika Serikat menempati posisi yang sangat strategis. Dengan kendali penuh atas infrastruktur ini, pemerintah Amerika memiliki pengaruh besar secara global. Bahkan, gangguan kecil saja pada jaringan navigasi tersebut bisa menimbulkan dampak berantai, mulai dari terganggunya logistik dan rantai pasok internasional hingga potensi kerugian ekonomi berskala besar. Bagi negara seperti Tiongkok, ini bukan sekedar kekhawatiran teoritis. Mereka menyadari secara langsung bagaimana ketergantungan terhadap sistem eksternal bisa menjadi resiko yang sangat tinggi, terutama ketika situasi global menjadi tidak menentu. Salah satu contoh penting bagaimana sistem navigasi dapat dimanfaatkan sebagai alat tekanan terjadi pada tahun 1990-an. Saat itu Amerika mencurigai kapal kargo milik China yang sedang dalam perjalanan menuju kawasan Teluk. Kapal ini dicurigai membawa muatan sensitif. Tanpa bukti nyata, sistem navigasi kapal tersebut tiba-tiba mengalami gangguan serius. Akibatnya, rute pelayaran menjadi tidak stabil dan kapal tidak bisa berlabuh di pelabuhan-pelabuhan utama. Setelah Amerika memerintahkan sejumlah negara di kawasan Teluk untuk tidak memberikan izin sandar, kapal itu akhirnya harus bertahan di tengah lautan selama 24 hari. Setelah pemeriksaan gabungan oleh pihak Saudi dan Amerika Serikat, hasilnya kapal tersebut ternyata tidak membawa apa yang dituduhkan. Akhirnya insiden ini memicu ketegangan diplomatik yang cukup dalam. Pemerintah China menyampaikan protes resmi di forum internasional, menyebut insiden ini sebagai bentuk tekanan tidak berdasar yang merugikan sektor pertahanan maritim mereka. Namun pemerintah Amerika menyatakan tidak akan meminta maaf dan menyebut tindakan mereka sudah tepat berdasarkan informasi intelijen dari berbagai sumber. Sikap ini menunjukkan kepada semua orang satu hal penting. Kekuasaan atas sistem seperti GPS bisa disalahgunakan dan inilah yang menjadi peringatan besar bagi negara-negara lain. Bagi Tiongkok, insiden ini menyadarkan bahwa kapal-kapal mereka bisa dipantau, diblokir, bahkan diputus aksesnya kapan saja jika dianggap mengganggu kepentingan negara yang mengendalikan. Dan itulah yang menjadi titik baliknya. Setelah insiden ini, pemerintah Tiongkok secara resmi memulai pembangunan sistem satelitnya sendiri dan mereka beri nama Beidou. Namun, Tiongkok tidak hanya sekedar membangun alternatif dari GPS, mereka juga menciptakan sesuatu yang jauh lebih canggih. Sistem Beidou beroperasi dengan lebih dari 50 satelit, jauh lebih besar dibandingkan milik Amerika yang hanya mengandalkan sekitar 31 satelit. Artinya, jaringan Beidou jauh lebih padat dan modern. Dan faktanya, kinerja Beidou kini bahkan melampaui GPS di 165 negara, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Wilayah-wilayah yang selama ini ingin lepas dari dominasi teknologi Barat. Di saat Tiongkok telah melangkah jauh ke depan dengan sistem satelit generasi terbaru, Amerika Serikat justru masih bergantung pada teknologi lama. Pembaruan besar untuk sistem GPS baru diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2030-an. Itu artinya masih bertahun-tahun lagi dari sekarang. Sementara itu, Beidou sudah melampaui GPS dalam banyak aspek, terutama dalam hal akurasi. Untuk penggunaan sipil, Beidou mampu memberikan tingkat ketepatan lokasi dalam rentang 1 hingga 2 meter. Ini lebih baik dibandingkan GPS yang berkisar antara 3 sampai 5 meter. Bahkan ketika dikombinasikan dengan stasiun pemantau berbasis darat milik Tiongkok, sistem Beidou mampu memberikan akurasi hingga tingkat desimeter bahkan sentimeter. Selain itu, Beidou juga memiliki fitur lain yang tidak dimiliki oleh GPS, yaitu kemampuan untuk mengirim pesan singkat. Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk tetap saling berkomunikasi meskipun berada di wilayah terpencil, dalam situasi darurat bencana, bahkan di tengah krisis keamanan.
Banyak negara dan perusahaan di seluruh dunia mulai meninggalkan ketergantungan pada GPS dan beralih ke sistem Beidou. Pada tahun 2024, Beidou mencatat pendapatan hampir 80 miliar dolar. Pendapatan ini naik 7,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan saat ini Beidou melayani lebih dari 1 triliun permintaan lokasi setiap harinya. Banyak analis melihat peralihan dari GPS ke Beidou bukan sekedar langkah teknis, tetapi sebuah pernyataan kemerdekaan digital dari dominasi Barat. Saat konflik di Timur Tengah yang baru saja terjadi, ada sesuatu yang mengguncang persepsi dunia mengenai keamanan data. Aplikasi layanan pesan instan dan media sosial ternyata bisa mentransmisikan lokasi pengguna secara real-time, sehingga membuat jejak digital sangat mudah untuk dilacak. Dan inilah yang membuat pihak lawan sangat mudah dalam menargetkan apa yang diinginkan. Insiden ini membuka mata banyak negara. Jika data lokasi yang terhubung dengan sistem navigasi global tidak dilindungi atau diawasi secara mandiri, maka potensi penyalahgunaannya menjadi sangat besar. Selain itu, ada negara lain yang mulai menjauh dari bayang-bayang dominasi Amerika Serikat. Beberapa hari yang lalu, dunia dikejutkan oleh keputusan mengejutkan dari pemerintah Spanyol. Mereka secara resmi mengumumkan bahwa Huawei akan diberi kontrak untuk menangani sistem penyadapan badan intelijen mereka. Langkah ini langsung memicu gelombang kritik di dunia maya. Banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut dan menyuarakan kekhawatiran atas keamanan nasional Spanyol yang kini berada di tangan perusahaan asing. Namun jika dilihat dari sudut pandang geopolitik, keputusan ini jauh lebih dalam daripada sekedar kontrak teknologi. Melalui keputusan ini, Spanyol secara tidak langsung memberikan pesan bahwa mereka lebih mempercayakan keamanan digitalnya pada China ketimbang Amerika Serikat. Bahkan sekutu terdekat Amerika Serikat pun kini mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran arah. Di Kanada, sebuah artikel yang baru dirilis di media terkemuka Globe and Mail secara terbuka menyatakan, marilah kita bebaskan diri kita dari Amerika Serikat dan jalin hubungan lebih erat dengan China. Kalimat seperti ini nyaris tidak terpikirkan akan keluar dari media arus utama Kanada. Negara-negara kini mulai melihat bahwa berjarak dari pengaruh Amerika Serikat bisa membuka peluang baru, baik secara politik maupun ekonomi. Dan contoh paling jelas dari hasil kebijakan mandiri ini bisa dilihat dari Tiongkok dan batasannya. Sejak awal Tiongkok memilih untuk membatasi aksesnya ke teknologi dan platform media sosial barat. Langkah ini awalnya dianggap sebagai isolasi digital, namun kini terbukti sebagai strategi jangka panjang yang berhasil. Dengan membangun platform digital sendiri seperti WeChat, TikTok hingga Beidou, Tiongkok tidak hanya berhasil mempertahankan kedaulatan informasinya, tetapi juga melindungi warganya dari pengaruh narasi asing yang bisa merusak stabilitas nasional. Kemandirian digital ini juga mendorong pertumbuhan pesat industri teknologi lokal, menciptakan raksasa-raksasa teknologi dalam negeri, dan memperkuat ekonomi digital mereka secara signifikan. Di sisi lain, Eropa justru masih sangat bergantung pada infrastruktur digital milik Amerika Serikat seperti Google atau Facebook. Ketergantungan ini membuat sebagian besar kedaulatan digital negara-negara Eropa praktis berada dalam kendali Washington. Dengan kata lain, ketika Tiongkok berhasil mempertahankan kontrol atas ruang digitalnya, Uni Eropa justru secara tidak langsung menyerahkan kunci gerbang informasinya ke pihak luar. Dari total negara di mana Beidou mengungguli GPS, sebagian besar berasal dari Afrika, Amerika Latin, dan kawasan selatan global lainnya. Di benua Afrika, lebih dari 30 negara telah membangun stasiun pendukung berbasis darat untuk sistem Beidou. Mereka memanfaatkan teknologi ini untuk pertanian presisi, pengelolaan air, dan layanan meteorologi yang akurat. Semua ini memungkinkan petani Afrika meningkatkan hasil panen secara signifikan dan menghindari dampak perubahan iklim.
Sementara itu di Amerika Latin, pelabuhan seperti Cancai di Peru mulai menerapkan sistem navigasi pintar berbasis Beidou. Pengabaian berkepanjangan dari negara-negara barat terhadap kawasan selatan dunia seperti Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Asia telah menciptakan kekosongan besar dalam pembangunan dan dukungan infrastruktur. Dan kekosongan inilah yang dengan cepat diisi oleh China. Ada juga satu hal yang jauh lebih mengejutkan, yaitu pergeseran besar dalam opini publik global. Menurut survei terbaru yang dirilis oleh Aliansi Demokrasi, sebanyak 79% populasi dunia kini memiliki pandangan yang lebih positif terhadap China dibandingkan Amerika Serikat. Warga di berbagai negara kini mulai merasakan secara langsung manfaat konkret yang dibawa oleh kerjasama dengan China. Di tengah menurunnya kekuatan lunak Amerika Serikat, terutama sejak pemerintah Trump yang diwarnai oleh perang tarif global, Amerika tidak lagi menjadi magnet utama kemitraan ekonomi maupun teknologi. Sementara itu, negara-negara yang mendapat sanksi telah lama menjadi contoh nyata bagaimana negara bisa hidup di luar sistem ekonomi global yang dikendalikan Barat. Sanksi yang menjerat mereka selama puluhan tahun telah memaksa mereka untuk mencari jalur alternatif demi bertahan hidup dan membangun sistem sendiri. Ketegangan di Timur Tengah juga menjadi titik balik yang sangat tegas. Menutup akses terhadap sistem GPS bukan sekedar pilihan politik, melainkan langkah pertahanan yang rasional. Ketika alternatif seperti sistem satelit Beidou dari Tiongkok muncul dengan kemampuan yang bahkan melampaui GPS, semakin banyak negara mulai mempertimbangkan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dominasi Barat. Inilah cerminan gelombang perubahan yang tengah terjadi. Dunia bergerak dan kepercayaan global terhadap dominasi teknologi Amerika Serikat mulai luntur.